Kita siapkan hati kita, let's prepare our heart as we are about to listen to the words of God. So today is the fourth week, the fourth Sunday, and this month we have 5 Sundays. Bulan ini kita ada 5 hari Minggu ya, jadi saya akan pakai dua minggu ini, jadi minggu keempat dan minggu kelima untuk menyampaikan satu firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-18. So, judul khotbah saya hari ini yaitu Take Care Then How You Hear. Jadi perhatikan bagaimana engkau mendengar. Ya, dari Lukas pasal yang ke-8 ayat 4 sampai 18. Saya mau ajak saudara boleh buka handphonenya, boleh buka tabletnya, Alkitabnya, dan dibuka di ayat ini, nanti kita akan kembali ke perikop ini. So mark your Bible apps to the book of Luke chapter 8 verse 4 until verse 18. Nah, sebelumnya saya mau ajak kita lihat sedikit recap apa yang sudah kita pelajari dalam beberapa minggu ke belakang ya. Dalam kitab Matius, jadi bulan ini kita belajar tentang bagaimana kita harus memiliki sebuah fondasi yang kuat dalam hidup kita. Nah, diambil dari kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27, tapi saya akan baca ayat 24 aja untuk mengefektifkan waktu. Verse 24, Matthew chapter 7, the Bible says this, "Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock." Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, pelajaran penting yang kita bisa ambil yaitu bahwa Tuhan ini menginginkan kita untuk melakukan dua hal ini, yaitu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ada amin? So, Yesus nih mau untuk kita menjadi pendengar firman dan menjadi pelaku firman. Nah ini singkat ya, saya mau encourage Bapak Ibu Saudara yang belum mendengar biar bisa lebih mengerti lagi. Saudara bisa buka di YouTube kita, youtube.com/necbc media untuk bisa mendapatkan secara penuh pengertian akan firman ini. So ini yang menjadi tema bulan ini yaitu fondasi yang kuat, memiliki fondasi yang kuat. Nah kemudian kita lihat ini tentang mendengar, bahwa ada sebuah perintah dari Tuhan untuk kita mendengarkan suara Tuhan. Markus pasal 4 ayat 9 dikatakan seperti ini. Dan katanya siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar hendaklah ia mendengar. And he said, he who has ears to hear, let him hear. Now this is a very interesting verse. Dibilang ayat yang menarik ya bahwa yang punya telinga mendengar. Ya kan kita punya telinga, gimana kita nggak mendengar? Gitu. Nah ini kemarin saya bahas. Nah kemudian di Matius 17 ayat ke-5 dibilang yang di bold ya, "This is my beloved son in whom I am well pleased," and then hear him. So God the Father commanded us to listen, to hear to Jesus Christ himself. Ini anak yang kukasihi, untuk itu dengarkanlah dia, gitu, dengarkanlah dia. Nah apa yang terjadi bahwa the problem with so many believers is that oftentimes they do what God has not commanded them to do, next slide boleh, or they do not do what God has commanded them to do because they fail to hear God's voice or God's command. Jadi saudara, permasalahan yang sering terjadi ini sebenarnya sederhana, bahwa permasalahannya banyak orang percaya, banyak orang Kristen, mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, atau mereka justru melakukan yang tidak Tuhan perintahkan. Jadi Tuhan memerintahkan apa kita nggak lakukan, Tuhan perintahkan atau Tuhan larang malah kita lakukan gitu. Yang nggak boleh kita lakukan, yang boleh malah kita tidak lakukan. Nah ini jadi masalah. Kenapa? Karena ternyata kita tidak mendengar suara Tuhan. Kita nggak kenal suara gembala kita. Jadi Tuhan bilang ini, kita melakukan yang lain. Tuhan bilang jangan, malah kita lakukan. Tuhan bilang lakukan, kita nggak lakukan. Karena kita nggak dengar ternyata tuntunan yang dari Tuhan, perintah yang dari Tuhan atau perkataan Tuhan. So that's why it is very important for us to learn how to hear the words of God or to hear God's voice. It is very important.
the importance of hearing God's voice in the book of Hebrews chapter 2 verse 1. The Bible says, therefore we must pay much closer attention to what we have heard, lest we drift away from it. So in the ancient Greek, the word drift, it means to slip. It means that one doesn't have to do anything to drift away. So if you are not careful, your faith can be drifted from the right path, and you will find yourself far away from God's path, God's way, or God's purpose. Jadi di sini dibilang bahwa karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Nah, hanyut di bawah arus tuh ya gitu ya, nggak sadar. Kalau saudara pernah main kano gitu atau kayak di danau, atau saudara pernah berenang misalnya yang pakai bodyboard atau surfing, nanti kalau tunggu ombak misalnya, kita pas ngelihat ke belakang mulainya di sini, misalnya ke depan lurus, tapi pas ngelihat udah bisa di sana gitu. Itu yang namanya drift away. Kita nggak sadar, lama-lama kita jauh dari Tuhan. Kita nggak usah melakukan apa-apa. We don't have to do anything, but because of we fail to listen to the words of God, then as the result we can be drifted. Kita bisa teralihkan, terbawa arus di mana tanpa kita sadar. Nah ini saudara perlu sadari bahwa hari-hari ini nih tantangan semakin gak gampang ya. Dan iblis itu bukan bekerja hitam putih, tapi dia bekerja terselubung gitu. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak dengar suara Tuhan, kita bisa teralihkan dan dibawa arus yang salah. Nah oke, so hari ini saya mau ajak saudara untuk kita boleh lihat tadi dari kitab Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-4 sampai yang ke-18, kita akan baca firman Tuhan. Ini adalah sebuah perumpamaan tentang penabur dan benihnya. So this is the parable of the sower and seeds. This is the teaching or the parable taught by Jesus Christ himself. Now, before we read the Bible, the words, I want us to see verse 5 and verse 11. Ini kita lihat dulu ayat yang ke-5 sama ayat yang ke-11 ya. Maksudnya apa dari perumpamaan ini nih. Jadi perumpamaan ini ayat 5 dibilang, a sower went out to sow his seed. And then in verse 11 it says, now the parable is this, the seed is the word of God. So cerita ini nih jadi sederhana tentang seorang penabur, yaitu ayat 5 dibilang adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Ayat 11, inilah arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Allah. So saya mau ajak saudara untuk bisa lihat bahwa Yesus memberikan sebuah perumpamaan mengenai firman Tuhan. Gitu. Sebelum kita lihat perumpamannya apa, kita lihat bahwa ini maksudnya apa sih dari perumpamaan yang Yesus berikan, yaitu tentang firman Tuhan atau tentang perkataan Tuhan bagi kita. Kan Yesus berbicara melalui firman-Nya hari-hari ini ya. Nah Yesus mengajarkan nih tentang firman Tuhan, tentang bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, so this is the parable of the sower and the seed talks about the words of God, which is God's voice for all of us. Nah kita buka kitab Lukas pasal 8, saya akan baca mulai ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-10. Let's focus on our Bible, start from verse 4 until verse 10. I will read in Indonesian. Ayat yang ke-4, firman Tuhan bilang begini. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam sebuah atau suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Jadi ini ada golongan yang di pinggir jalan istilahnya. Ayat yang ke-6, sebagian jatuh di tanah berbatu-batu dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ini golongan batu istilahnya. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, ini golongan semak duri ya. Dan semak itu tumbuh bersama-sama dengan dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Nah setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ayat yang ke-9, murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Ayat 10, lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan
supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Nah, jump ke ayat 18, saya bacakan buat saudara. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Nah, next slide, di sini saudara bisa lihat ayat 8, ayat 9 dan ayat yang ke-10 dan berikutnya ke ayat yang ke-18 ya. So, Yesus bilang begini, ayat 8, He who has ears to hear, let him hear. After he teaches us about the parable of the sower and the seed. And then verse 10, Jesus said, seeing they may not see and hearing they may not understand. It means that there are some people that though they see, they still cannot, see the thing. And even though they hear something, they didn't hear. So what does it mean? Let's see ya. And then verse 18, Jesus said, take care then how you hear. Sederhananya ayat 18, Tuhan bilang begini, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Nah, ini yang jadi khotbah saya hari ini. Take care then how you hear. So pay attention on how you hear. Jadi perhatikan cara kamu mendengar. Coba bilang kiri kanannya, perhatikanlah cara kamu mendengar. Sederhana ya, perhatikanlah kalau terlalu panjang, cara kamu mendengar. Oke, sederhana ya. So, jadi saudara, Yesus mengajarkan orang-orang pada waktu itu untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Kenapa? Karena di ayat 10 sekali lagi dibilang bahwa sekalipun mereka memandang, tapi mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Perhatikanlah cara kamu mendengar. So hari ini, mari kita boleh belajar bagaimana kita menjadi pendengar yang baik dan mendengarkan dengan baik. Oke, ini satu hal yang mungkin sederhana, hari ini pelajarannya sederhana, tetapi saudara kalau perhatikan Yesus secara khusus dia mengajarkan, dia mengatakan perhatikanlah cara kamu mendengar. Jadi kalau saudara baca tadi ayat 4 sampai 18 itu Yesus menyampaikan tentang perumpamaan panjang sekali. Oh ada orang yang menabur benih, terus benihnya ada yang jatuh di pinggir jalan, di semak duri, di tanah yang baik, semua begitu terus sampai panjang, sampai akhirnya ditutup dengan take care then how you hear. Jadi maksudnya benar-benar bagaimana kita mendengar itu penting. Amin. Perhatikanlah bagaimana cara kamu mendengar. Jadi Yesus ingatkan, Yesus ajarkan tentang mendengar, dan kalau ternyata hal ini yang sepertinya sederhana penting buat Tuhan, berarti ini penting buat kita. Kenapa? Kalau kita ingat lagi di Matius 7, bagaimana untuk mendapatkan fondasi yang kuat dalam hidup kita, tadi di awal firman Tuhan katakan bahwa kita harus pertama mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Engkau tidak bisa menjadi pelaku firman kalau engkau tidak mengawali dengan menjadi pendengar firman yang baik. Betul? So it is very important for us to learn how to hear God's voice or to listen to the words of God. So hari ini saya mau ajak kita untuk mari kita boleh bangun sebuah fondasi yang kuat di dalam hidup kita, dimulai dengan bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan. Atau menjadi pendengar yang baik akan suara yang dari Tuhan. Oke? Kenapa? Karena bagaimana sih kalau dibilang bagaimana bisa mendengar tapi tidak bisa mengerti? Ayat 10 tadi dibilang seperti itu. Seeing that may not see and hearing they may not understand. Mereka memandang tapi tidak melihat, mereka mendengar tapi tidak mendengar. Nah, jadi hari ini seperti tadi saya sampaikan hal-hal yang sederhana tapi sangat penting. Yaitu apa? Kita belajar menjadi pendengar yang baik dan kita belajar mendengarkan pesan dengan baik. Oke, so saya belajar, saya coba gali gitu ya tentang kayaknya sejauh mana sih pentingnya untuk kita bisa mendengarkan yang gitu aja ya. Kalau dibilang semuanya dengar suara saya enggak, dengerin. Gitu. Dengar suara mama enggak, dengar, tapi enggak dilakukan gitu ya. Tetap aja sama iPad, sama handphone misalnya, kan orang tua gemes juga ya, sampai mesti nadanya naik, mesti 3 kali baru anaknya nengok gitu. Nah seperti apa? Nah ternyata ada tingkatan dari kita mendengar. Ada levels of hearing atau levels of listening.
Nah kita belajar ya, ada tiga tingkatan, tiga level bagaimana kita mendengar, yaitu yang pertama namanya passive hearing, kedua selective hearing, yang ketiga attentive hearing. Nah sederhana, passive hearing itu seperti apa? Ini nih passive hearing itu berarti yang di awal kita hanya mendengarkan suara tapi kita tidak memperhatikan sebenarnya. Gitu. Kita mendengar ada suara, kayak misalnya, tuh denger gak tadi ada ambulans lewat? Oh iya, iya. Miu miu miu, kalau kata orang Indonesia miu miu katanya, gitu ya. Kalau di sini nggak tahu bilangnya seperti apa. Nah ini nih kita mendengar tapi kita nggak nyimpen, tapi kita tidak memperhatikan. Kalau di Indonesia ada istilah yang sangat kita ketahui, yaitu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri atau sebaliknya. Gimana menghadapnya kemana kali ya. Jadi kita dengar tapi kalau ditanya lagi, apa tadi ya? Nggak ingat gitu. Nah ini pura-pura ngedenger. Atau ini sebenarnya bisa dibilang fake hearing atau pretend to hear, pretend to listen. Jadi kayak ngedengerin, buktinya apa? Nanti pas ditanya, coba kamu ulangi apa yang saya katakan. Nah baru gelagapan tuh. Pernah nggak sama guru begitu? Ya begitu pas ditanya, iya apa bu tadi, maaf. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Tapi ternyata tidak memperhatikan, tidak menyimpan. Nah ini yang namanya passive hearing. Gitu. Kita bisa dengerin, wah suara siapa semua, kedengeran, tapi kita nggak nyimpen, kita nggak ngerti bahkan. Itu passive hearing. Yang kedua ada yang namanya selective hearing atau selective listening. Jadi kita mendengar hanya yang disukai. 2 minggu lalu saya sampaikan selective hearing itu bahkan kita punya kapasitas, misalnya ada 2 orang yang ngobrol ya. Seperti contoh, saya kasih contoh kemarin waktu di Carousel, itu kan ada anak-anak main, terus orang tua juga ngobrol, anak-anak suaranya keras kan lagi main, panggil-panggilan, teriak-teriak. Kita juga mau nggak mau yang dewasanya supaya kedengeran, suaranya volumenya agak naik juga. Tapi kita memfokuskan telinga kita kepada obrolan yang kita fokuskan. Ya pada lagi ngobrolin liburan kalau nggak salah kemarin. Nah jadi meskipun ada suara, kita mendengar suara anak-anak, tapi kita memilih untuk mendengarkan kepada suara yang lain. Nah itu selective hearing. Itu satu hal yang bisa kita lakukan. Tetapi dari sisi negatifnya, selective hearing ini juga adalah di mana kita mendengar hanya yang kita pilih. Gitu. Maka dari itu dinamakan selective hearing. Jadi kita hanya mendengar yang kita sukai. Kita memilih untuk mendengar yang kita sukai. Nah ini sebenarnya lebih baik lah dibanding passive hearing. Kita sudah memutuskan, saya mau dengarkan ini. Gitu. Ini sudah satu tingkat yang lebih baik, sudah di jalur yang benar tetapi kurang lengkap. Maksudnya apa? Nah masalahnya adalah ketika kita mendengar hanya sebagian atau tidak keseluruhan, kita memiliki kecenderungan untuk bisa salah mengerti, salah sangka, dan kalau saudara lihat ini banyak terjadi di dalam yang namanya hubungan. Gitu. Selective hearing, kita mendengar cuma yang mau kita dengar. Kita mau dengar apa yang enak, kita nggak mau dengar apa yang nggak enak. Saya ingat dulu nggak tahu sekarang gimana karena nggak baca koran Indonesia, tapi kalau di Indonesia dulu kan ada kalau di koran itu kan ada gereja pasang iklan gitu ya, pasang iklan udah kayak Cinemax gitu. Apa 21 di Pondok Indah misalnya filmnya apa, ini nanti Blok M apa, nanti di mana apa gitu. Nah kan kita bisa lihat tuh buka koran. Wah gereja di sini pembicaranya ini. Wah gereja ini pembicaranya ini. Wah di sini gedungnya bagus nih, karpetnya enak nih. Wah di sini pakai lift. Oh kalau yang di sini, ini kayaknya siapa ya belum kenal gitu. Nah sekarang juga kita bisa selective hearing. Kita bisa tinggal klik-klik. Oh saya suka sama pembicara ini, saya suka sama pastor ini, saya suka sama gereja ini. Saudara tinggal pilih gitu. Tapi saudara tidak mengerti keseluruhan. Sebenarnya banyak kali kan orang cuma kutip gitu ya, dimasukin di Reels misalnya, dimasukin di Instagram, tapi kutipan-kutipan yang apalagi kalau udah tidak suka. Jadi diambil separuh, sepotong tanpa mengerti konteksnya seperti apa. Nah itu selective hearing tuh. Apalagi dalam hubungan. Ketika kita berhubungan dengan orang, apakah misalnya dalam hubungan suami istri, hubungan dengan teman, atau hubungan di dalam politik, seberapa sering saudara melihat atau bahkan mengalami atau mengalami melakukan sendiri, di mana ada yang namanya kalau lagi debat itu quarrel itu debat kusir. Pernah nggak nonton politik orang lagi debat, yang satu ngomong, yang satunya juga ngomong.
Dua-duanya ngomong gitu. Atau jangan-jangan suami istri seperti itu. Wih tapi kamu kan gini, ya kamu gini, ya gue saya bilang, dua-duanya ngomong itu. Kedengeran nggak? Sebenarnya ngerti nggak apa yang diomongin? Nah saudara tidak akan bisa mengerti dan merespon dengan baik kalau saudara tidak mendengarkan dengan baik. Karena responmu itu seharusnya bergantung dari apa yang kau dengar. Untuk itu kita perlu mendengarkan terlebih dahulu. Kalau kurang jelas baru kita tanya, maksud kamu gimana? Maksud kamu begini? Oh bukan, maksud saya bukan begini, maksud saya itu begini. Coba jelasin lagi. Nah tapi kan kita seringkali mendengar untuk merespon. Nah itu salah tuh. Harusnya kita mendengar untuk mengerti. Mendengar untuk mengerti itu seperti apa? Nah ini yang yang masuk kepada tingkat yang lebih lagi, yang ketiga, yaitu ada yang namanya attentive hearing. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan untuk mengerti. Ini yang harus menjadi mendengar, yang harus menjadi goal atau menjadi sebuah kebiasaan, menjadi satu hal yang alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Maka dari itu kalau saya ngobrol sama orang juga, ada orang-orang kan yang pokoknya harus saya yang terakhir berbicara. Karena dipikir kalau yang terakhir berbicara itu dia yang menang. Iya tadi kan saya bilang begitu, iya makanya begini, iya sama kan begitu, iya gitu. Iya sebenarnya sama bisa diulang 3 kali, 4 kali, pernah gak gitu ya? Sama perkataannya tapi kayaknya pengen yang jadi yang terakhir gitu. Nah, jadi ngedengar untuk ngerespon. Nah padahal sebenarnya ketika kita mendengar kita izinkan dulu, oke maksudnya apa? Dia benar begini. Dan kalau saya ketika saya lagi ngomong terus orang mulai ngomong, saya diem. Saya pengen tahu maksud dia apa. Karena akan percuma saya ngomong terus, kalau orangnya ngomong, orangnya gak akan ngerti juga. Jadi buang energi juga, begitu ya. So, mendengar itu ternyata satu skill yang harus kita pelajari. Terlebih lagi kita lihat Yesus menekankan betul. Perhatikan cara kamu mendengar. Take care how you hear. So that's very important. Nah saudara, ketika kita mendengar, mari kita mendengar bukan hanya mendengarkan suara, bukan mendengarkan pilih-pilih, tapi kita mendengar untuk mengerti. Bukan mendengar untuk menanggapi, tapi mendengar untuk mendapatkan pesannya itu apa ya, gitu. Ini maksudnya apa? Nah ini kelihatan sebenarnya. Kalau attentive hearing itu biasanya ada tanda-tandanya. Attentive hearing itu melibatkan yang namanya biasanya umumnya ada yang namanya kontak mata atau eye contact. Gitu. Kenapa? Karena mata itu adalah jendela dari hati dan jendela dari pikiran kita. Jadi kan kalau kita dengar beda tuh ketika ada yang ngomong terus kita dengerin. Kita lihat orangnya, kita perhatikan. Nah itu saudara udah kelihatan tuh dari bahasa tubuh dan dari sebenarnya niat udah kelihatan saudara mau dengar untuk ngerti atau cuman ngedengar aja. Begitu. Dan kemudian harus ada pikiran yang fokus. Jadi waktu datang mau mendengarkan siapapun ya lagi ngobrol dengan pasangan atau dengan orang lain. Kita dengarkan, kita perhatikan orangnya dan coba untuk mengerti. Bukan cuma dengerin nanti sambil oh ya sebentar, gitu, gitu ya. Itu pikiranmu tidak fokus tuh. Yang satu kemana, satu telinganya berusaha mendengarkan sana, tapi pikirannya ke handphone misalnya. Nah itu bukan attentive hearing. Tapi attentive hearing itu berarti benar-benar memberikan yang terbaik untuk berusaha mendapatkan pesan yang didapatkan. Nah sebenarnya nanti kita bisa lihat sama dengan ketika kita mendengarkan suara Tuhan. Atau kita mendengarkan atau membaca untuk mengerti firman Tuhan. Jadi saudara kalau baca firman juga jangan baca Alkitab, terus di sini ada YouTube lagi main atau handphonenya nyala atau drama Korea apalagi gitu ya. Wah atau drama Jepang, drama Indonesia, sinetron dan lain sebagainya atau film-film yang kita suka. Attentive hearing itu berarti kita benar-benar memfokuskan diri kita sekali lagi untuk mendapatkan pesan yang terbaik. Maksudnya apa? Karena dengan demikian engkau akan bisa mengerti. Kalau pikiranmu terbagi, fokusmu terbagi, engkau tidak engage dalam percakapan atau dalam mendengarkan apa yang sedang disampaikan, dan engkau tidak seek to understand, then you will miss the message. Engkau akan tidak mendapatkan pesan itu sendiri. Atau dalam hal ini bahayanya apa? Kita jadi gak dengar suara Tuhan. Itu tadi, gak dengar suara Tuhan, kita gak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita jalan dengan keinginan sendiri,
kita jalan dengan yang benar menurut pikiran kita sendiri, kita berjalan berdasarkan pengalaman orang lain, padahal sebenarnya Tuhan suruh apa, Tuhan suruh ini, tapi kita gagal untuk mendengarkan Tuhan, akhirnya kita tidak mendapatkan apa yang Tuhan sediakan, atau kalau kita kembali kepada Matius 7, akhirnya fondasi kehidupan kita tidak kuat. Dasar dari setiap keputusan kita itu bukan firman Tuhan, tetapi mungkin apa kata orang, apa yang menjadi pengalaman orang. Nah, saudara hati-hati dengan pengalaman loh. Pengalaman bukan selalu kebenaran. Pengalaman belum tentu kebenaran. Meskipun pengalaman yang dialami orang lain itu benar dialami. Saya kasih contoh sederhana aja, saya sering kali yang gampang saya sampaikan seperti ini. Misalnya ada yang tanya, Pastor pulang dari Indonesia gimana kemarin? Gampang gak, bermasalah gak di airport? Oh enggak tuh gak masalah, saya gak ditanya apa-apa. Saya mengalami, benar mengalami. Tapi apakah selalu setiap orang tidak akan ditanya? Belum tentu. Betul? Oh mau bawa abon, boleh loh di New York lolos loh. Jadi lewat New York misalnya ya, ini begitu. Saya kemarin lewat Detroit, oh saya di Boston gak diperiksa apa-apa loh. Pas ada jeruk juga, saya pernah tuh di ransel ada jeruk kan itu gak boleh ya, buah-buahan ya itu gak diperiksa aja lewat tuh. Saya gak niat bawa jeruk juga, cuma ada konsumsi apa, taruh di tas gak sadar juga. Udah 2 hari kayaknya dari hari terakhir di Indonesia itu kebawa sampai di sini, kok ada jeruk, nggak keperiksa juga. Tuh si pasurnya nggak diperiksa loh. Tapi apakah itu kebenaran? Enggak. Kebenarannya nggak boleh. Tapi itu pengalaman yang dialami. So pengalaman jangan sampai dijadikan kebenaran. Nah yang perlu kita perhatikan yaitu mana yang benar. Dalam hal ini apa yang Tuhan katakan. Apa yang firman Tuhan katakan. Itulah yang benar, itulah yang kuat, itulah fondasi yang kuat. So mari kita belajar untuk attentive hearing. Nah kembali kepada Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-8, Yesus bilang bahwa sekali lagi siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. He who has ears to hear, let him hear. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, kalau kita pelajari di dalam bahasa Ibrani aslinya ternyata 2 kata mendengar ini punya arti yang berbeda. Jadi siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar itu berarti mengacu kepada telinga kita yang nempel di kiri kanan kepala nih. Dengar suara. Tapi kemudian waktu dibilang hendaklah ia mendengar itu artinya hendaklah ia mengerti. Jadi he who has ears to hear let him hear. Jadi siapa yang mendengar hendaklah ia mengerti. Hendaklah ia berusaha untuk mengerti. Hendaklah ia berusaha untuk mendapatkan apa yang sebenarnya sedang disampaikan. Dan ayat 18 dibilang bahwa take care then how you hear. Waduh, saudara saya baca firman Tuhan, ini Yesus mau ngajarin orang untuk bisa menjadi pendengar yang baik aja pakai perumpamaan panjang banget ya. Betul ya? Ayat 4, wah perlu diceritain tapi ternyata Tuhan gemes. Kalau saudara perhatikan, karena memang dibilang ayat yang 10 tadi bahwa sebenarnya sederhananya begini, ya mungkin kamu percaya gak percaya tapi ada orang, banyak orang yang memang mereka melihat tapi mereka gak melihat gitu. Mereka ngedengar tapi gak ngedengar, gak mendapatkan, gak mengerti. Yang Yesus mau ketika kita mendengarkan suaranya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita boleh mengerti apa yang menjadi isi firman Tuhan. Karena di sanalah ketika kita mengerti, saya sungguh percaya di sanalah ada kuasa bekerja. So, the blessing comes with understanding. Kita mesti ngerti apa yang Tuhan katakan. That's why it is really important as I mentioned last week also that it is very important for us to learn to listen to the words of God. Bishop Bartpris, I still remember, said that the future belongs to those who hear the words of God, who hear the voice of the Lord. So these things might be simple, just to listen, just to hear. But Jesus really put an emphasis on hearing His words, hearing the words of God. Jadi saudara, maksudnya dari 2 ayat ini apa nih? Ayat 8 sampai sama ayat yang ke-18. He who has ears to hear, let him hear, and then take care, then how you hear. Jadi saudara, tidak cukup dengan kita hanya mendengar dengan telinga jasmani kita. Tetapi kita perlu mendengar untuk mengerti, untuk mendapatkan firman Tuhan. Poin yang pertama, sederhana. Yang kedua,
ternyata tidak cukup kita hanya untuk mendengar dengan telinga jasmani. Tetapi kita perlu mendengar dengan yang namanya telinga rohani. Telinga rohani itu apa? Di dalam hati kita. Bukan hanya mendengar dengan telinga jasmani yang ada di sini, yang nempel di kepala. Tapi dengarkan apa yang menjadi suara Tuhan. Apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau sampaikan. Di sini saya tulis, God is speaking. Are we truly hearing His voice? Saudara, saya tahu bahwa setiap kita punya tantangan dan pergumulan kita masing-masing. Betul ya? Tuhan peduli loh. Tuhan melihat kondisi kita. Tuhan memperhatikan kita. Tuhan sangat ingin menolong kita. Dan Tuhan tuh menyediakan jalan keluar. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yakobus. Pada saat kamu dicobai, aku akan memberikan kekuatan supaya kamu dapat mengatasinya, melampauinya, melewatinya. Nah, jadi Tuhan tuh mendampingi kita, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Tapi bagaimana kalau Tuhan beserta dengan kita, Tuhan membimbing kita, Tuhan berjalan di depan kita sebagai gembala kita, tapi kita tidak mendengarkan suaranya. Kita mungkin menundukkan kepala, kita mendengarkan hal yang lain sehingga pada akhirnya ilustrasinya mungkin gembala berjalan kemana, ayo ke sini, tapi kita berjalan dengan pembenaran kita sendiri. Wah, itulah kenapa banyak kali kehidupan kita sebenarnya berakhir di titik yang salah. Kita mengalami banyak hal yang seharusnya tidak kita alami. Kenapa? Because we fail to listen to God's voice. Karena kita gagal untuk mendengarkan firman Tuhan atau perkataan Tuhan. So, saudara kasih Tuhan, kita lihat next slide. Saya tulis begini. When God speaks, and He speaks through His word, He is not merely giving you information, but He is leading you to transformation. And as you hear His voice, it will not just to inform you, but the word, His voice will transform you. Bahwa ketika Tuhan berbicara, dan Tuhan berbicara melalui firman Tuhan, Tuhan itu bukan hanya sekedar memberikan informasi kepada kita. Bukan hanya sekedar pelajaran sejarah di dalam Alkitab kita. Oh, biar kita tahu ada berapa kitab, oh ada kitab ini, kitab itu, tahun dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan sedang memimpin kita, membawa kita, mengarahkan kita kepada sebuah perubahan yang nyata, kepada sebuah transformasi. Di mana transformasi itu kita berubah ya. Mungkin ada kehidupanmu yang susah sekarang, kehidupanmu yang berat, tantangan yang berat. Nah, Tuhan sedang memimpin kita nih untuk kita mengalami sesuatu hal yang baru, mengalami berkat Tuhan. Di sanalah Tuhan berbicara untuk itu. Dan ketika kita benar-benar mendengarkan suara Tuhan, kita menerima suara Tuhan, kita mengerti apa yang Tuhan sampaikan buat kita, bukan hanya passive listening atau selective listening atau selective hearing, tapi attentive hearing, dan kita mendapatkan apa yang Tuhan sampaikan, maka apa yang Tuhan sampaikan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita terima, itu tidak akan menjadi sekedar informasi. Tapi itu adalah firman yang berkuasa mengubahkan kehidupan kita. Diawali dengan apa? Apakah kita mendengarkan Tuhan dengan benar? Apakah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan suara Tuhan? So, saya di sini hampir 19 tahun, sebelumnya di Indonesia pelayanan, sudah di depan. Saudara kalau pernah berdiri di tempat ini, saudara bisa lihat, lagi khotbah itu ada yang attentive hearing, ada yang selective hearing, ada yang passive hearing. Ada yang mungkin dengerin gitu tapi nanti pikirannya kemana gitu, kejemuran di rumah. Oh, ini Indonesia ya, di sini nggak ada jemurannya. Setrika udah dicabut belum ya tadi ya gitu. Sama saya juga tiap kesini tadi setrika udah dicabut belum, Atau nanti lagi dengerin khotbah tapi HP-nya nyala, yang lain checking. Itu selective hearing tuh. Saudara hanya mendengarkan suara tapi nggak mendengarkan untuk mendapatkan. Tapi ada yang memang, kayak saya mau diisep gitu, udah kering duluan gitu. Itu kelihatan. Buat catatan dan seringkali perlu diulang, perlu kita diulang atau kita menanggapi. Amin, yes saya percaya, itu attentive hearing. Di sanalah yang akan menentukan apakah engkau mendapatkan firman Tuhan atau firman itu hanya sekedar lewat dan tidak memberikan apa-apa dalam kehidupanmu.
Jangankan dalam firman Tuhan ya, dalam pasangan pun ini penting sekali loh. Number one breakdown in marriage is not money, it's not sex, but it's communication failure. Gagal berkomunikasi. Jadi yang satu nggak ngerti, perasaan tidak diungkapkan, salah tangkep, karena baru ngomong 1-2 kata udah langsung apa kata orang Sunda ditembalan, apa di sini apa ditanggapi gitu ya, dibalas gitu ya. Akhirnya balas-balasan. Jadi sebenarnya dua-duanya bodoh juga sih sebenarnya kalau saya bilang. Belum ngerti apa yang didengerin udah langsung berkesimpulan dan kita menanggapi sesuai dengan kesimpulan kita yang seringkali salah. Kenapa? Karena kita tidak mengerti. So komunikasi itu penting sekali dan Yesus mengajarkan tentang satu hal ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika Yesus katakan, "He who has ears to hear, let him hear." Actually, he was calling us beyond simply just listening or hearing with our ears. But he is inviting us to listen with our hearts. Jadi waktu Yesus ajarkan, dibilang bahwa mereka memandang tapi mereka tidak melihat, mereka mendengar tetapi tidak mendengar. Tuhan ini sedang mengundang kita, mengajak kita untuk bukan hanya mendengarkan dengan telinga kita, tapi untuk kita membuka hati kita dan menyediakan sebuah ruang untuk Tuhan berbicara kepada diri kita. So, di mana dengan mendengar kita bisa mendapatkan, kita bisa percaya dan disitulah kita memiliki kekuatan untuk akhirnya bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, minggu ini, hari ini seperti tadi saya sampaikan, saya mau ajak kita untuk belajar tentang satu hal ini sederhana, bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa dalam doa korporat dan sejak lama, sejak awal, bahkan buat diri saya sendiri, saya berdoa untuk hati yang boleh sensitif terhadap suara Tuhan. Untuk Tuhan bisa mendengar suara Tuhan. Dan saudara ketahuilah bahwa mendengar suara Tuhan itu bukan hanya dikhususkan untuk para hamba Tuhan. Dan kalau dibilang hamba Tuhan, sebenarnya kita semua hamba Tuhan. Tuhan sangat ingin berbicara kepada setiap kita, ada amin. Dan saudara bisa mendengarkan suara Tuhan. Bukan, wah ini pendeta mendengarkan suara Tuhan. Itu salah satu bentuk aja. Dia mendengarkan suara Tuhan. Karena mungkin orang-orang ini mereka menyediakan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Tetapi ketika engkau menyediakan dirimu dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan suara Tuhan, Tuhan akan berbicara kepadamu. Dan percayalah ketika Tuhan berbicara, wow, itu satu hal yang luar biasa. Ketika firman Tuhan dibukakan, untukmu secara pribadi, kuasa Tuhan bekerja, kekuatan Tuhan, penghiburan Tuhan, pernyataan Tuhan. Wah, Tuhan akan memimpin engkau untuk melakukan hal-hal yang mungkin bahkan engkau tidak pernah bayangkan sebelumnya, yang menurutmu tidak mungkin, atau engkau tidak memiliki kekuatan, tetapi ketika ada revelation atau pewahyuan dari Tuhan secara pribadi untuk dirimu, engkau akan melakukan apa yang Tuhan lakukan secara luar biasa. So, saya mau ajak kita, mari kita boleh kita praktek ya, kita dengarkan suara Tuhan. Saya mau ajak mari kita boleh tundukkan kepala kita sebelum nanti saya tutup dalam doa. Mari kita renungkan firman Tuhan, mari kita boleh tutup mata kita dan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kalau telinga kita selalu terbuka terhadap suara-suara yang ada, pagi hari ini mari kita buka telinga rohani kita. Mari kita buka hati kita kepada Tuhan. Dan mari kita katakan kepada Tuhan, doa yang sederhana, Tuhan bicaralah kepadaku. Tuhan bicaralah kepadaku. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Hamba-Mu tahu Tuhan bahwa setiap kami datang pagi hari ini, kami bukan pribadi yang sempurna, kami bukan pribadi yang sangat sehat atau fit secara mental atau di dalam roh. Tapi ada banyak hal yang kami alami Tuhan. Mungkin ada dari jemaat Tuhan, dari anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini, yang memiliki masalah dalam hubungan, dengan suami, dengan istri, dengan keluarga, dengan anak, dengan sepupu dan dengan banyak orang lain. Atau dengan komunitas, atau ada yang terlibat dalam konflik, atau ada yang terlibat di dalam masalah keuangan, ada yang terlibat di dalam masalah pekerjaan, ada yang mungkin berbeban berat pada pagi hari ini Tuhan.
Ada yang letih, ada yang lesu, ada yang capek Tuhan. Ada yang mungkin mereka bisa senyum, tapi di balik senyumannya ada tangisan yang tidak dikeluarkan Tuhan. Hamba-Mu percaya bahwa Engkau memperhatikan itu semua. Dan saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan, biar Engkau berbicara kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mari jemaat yang kasih Tuhan, sekali lagi buka hatimu dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, speak to me. Speak to me, oh Lord. Say something, oh God. Say something, oh God. Let's take a moment. Let's give God a moment, a place, a room to say something to us. Mari kita boleh kesampingkan dulu hal-hal yang lain. Dalam beberapa menit ke depan, kita fokuskan pikiran kita. Kita berdoa kepada Tuhan, kita nantikan Tuhan. Lord, here I am, oh God. Speak to your servant, oh God. Speak to me, oh Lord. Speak to me, oh God. One word from you, it means a lot. It can change my life. Speak to me, oh God. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Engkau melihat Tuhan, setiap mereka, setiap anak-anak-Mu yang menanti-nantikan Engkau Tuhan. Hamba berdoa Engkau tidak melalukan setiap mereka. Hamba percaya pada saat ini Roh Kudus berbicara. Hamba percaya Engkau boleh menyatakan satu hal, Engkau boleh menyatakan banyak hal, Engkau boleh menyatakan satu kata, Engkau boleh menyatakan perkataan-Mu Tuhan, Engkau boleh menyatakan tuntunan-Mu, Engkau boleh menguatkan mereka, Engkau boleh menyatakan firman Tuhan yang telah selama ini mungkin kami dengar. Roh Kudus yang boleh menyingkapkan kembali, mengingatkan kembali firman Tuhan kepada setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa biar boleh ada pengalaman secara pribadi, pengalaman bersama dengan Tuhan pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, hamba berdoa biar jemaat Tuhan boleh selalu dan semakin memiliki hati yang sensitif terhadap suara Tuhan. Biar suara Tuhan itu boleh semakin jelas di tengah hiruk pikuknya, di tengah banyaknya gangguan atau distraction yang ada di kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Sosial media dan lain sebagainya. Biar kami boleh sensitif terhadap suara Tuhan. Kami boleh mengetahui apa yang menjadi suara dari gembala kami Tuhan. Kami boleh mengenal suara gembala kami. Dan kami boleh benar-benar atau sungguh-sungguh memberikan perhatian kami yang terbaik untuk kami bisa mendengar suara Tuhan dan mendapatkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, hamba-Mu berdoa dimeteraikan firman Tuhan pada saat ini. Roh Kudus yang boleh menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan, jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Untuk kami boleh masuk ke dalam satu tingkat yang lebih lagi di dalam kami mendengar firman Tuhan. Kami mendengar bukan hanya mendengar dengan telinga jasmani kami, tapi kami boleh mendapatkan karena kami mendengar dengan roh kami. Kami mendengar suara Tuhan, kami menjadi peka terhadap suara Tuhan, terhadap suara Roh Kudus. Dan kami boleh menjadi pelaku firman. Dan firman Tuhan itu boleh membawa perubahan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 So, jemaat yang kasih Tuhan, saya percaya kalau kita minta seperti firman Tuhan katakan bahwa kalau kita mengetuk pintu dibukakan. Tuhan tidak akan memberikan batu kepada mereka yang meminta roti. Ada amin. Mari mulai hari ini, mari kita boleh belajar dalam hari-hari ke depan, dalam waktu-waktu ke depan, kita berdoa yang sederhana. Jadi kalau kita berdoa, kita bukan hanya Tuhan berkati, Tuhan minta, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi ya berikan waktu, Tuhan sekarang aku diam, Tuhan speak to me, berbicaralah kepadaku. Saya percaya tadi ataupun nanti di hari-hari ke depan Tuhan akan berbicara sesuatu. Kalau misalnya tadi ketika berdoa ada pernyataan yang dari Tuhan, Tuhan sampaikan sesuatu, mungkin satu kata misalnya persevere, bertahan. Atau Tuhan katakan be faithful, setia. Itulah pernyataan Tuhan. Atau Tuhan mungkin berikan ayat firman Tuhan. Atau mungkin Tuhan secara sederhana bilang jangan. Selama ini engkau bergumul sesuatu, terus kayaknya tadi tuh jangan dilakukan. Atau mungkin selama ini engkau ragu, kau mau mengambil keputusan dan Tuhan udah bilang ambil, lakukan, jalani. Tapi kayaknya secara manusia kayaknya
kayaknya masih aduh takut gimana ya nanti kalau begini, taati firman Tuhan. Kalau saudara mendengar suara Tuhan atau mendapatkan impresi atau kesan seperti itu, saya mau dengar apa yang saudara sampaikan, boleh message secara pribadi ya. Saya mau dengar kesaksian saudara dan saya akan berdoa buat saudara setelah ini dan seterusnya. Ada amin? So let's train, let's discipline ourselves, let's learn again and again to listen, to hear to God's voice in our life because it is very important. And then having the solid foundation started with listening or hearing the words of God. Amin. Tuhan berkati.